Siap Yang Mulia. Bawaslu siap juga ya? Siap Yang Mulia. Pihak terkait? Siap Yang Mulia. Terima kasih. Kita mulai sekarang dari termohon. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin perkenalkan, saya Rio Sandi dari kantor hukum Edi Gurney & Partners. Hari ini hadir bersama dengan Ketua KPU Manggarai Barat, Bapak Ferdiano Sutarto Parman. Izin Yang Mulia menyampaikan pokok-pokok jawaban dari termohon Yang Mulia. Ya. Yang pertama, eksepsi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan Yang Mulia. Berapa selisihnya ini? Selisih 2.708. Berapa persen itu? 1,87%. 1,87% ya. Lanjut. Lanjut ke tenggang waktu Yang Mulia. Tenggang waktu bagaimana? Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh termohon pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 21 WITA. Oke, Dan 3 Desember itu hari Selasa ya. Ya. Dan diterima oleh pemohon pada hari yang sama. Video bukti T2. Dengan demikian, tenggang waktu 3 hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah paling lambat tanggal 5 Desember 2024. Jadi 3, 4, 5 ya. Ya. Oke, lalu bagaimana? Bahwa permohonan pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon elektronik nomor 65 dan seterusnya tertanggal 6 Desember 2024. Pukul berapa? Ada pukulnya nggak di situ? Yang Bawaslu dimatikan mic-nya dulu, Bu. Pukul 13.09 WIB Yang Mulia. Oke, siang harinya ya. Iya. Oke, lanjut. Apa lagi? Jadi menurut termohon ini melewati tenggat waktu ya. Benar Yang Mulia. Oke, apa lagi? Lanjut. Tadi ambang batas Yang Mulia. Ambang batas melewati. Melewati seharusnya 1,5%. Ya. Tetapi ini 1,87% Yang Mulia. Selisih suaranya. Oke. Lanjut ke permohonan tidak jelas, obscure label Yang Mulia. Apanya yang tidak jelas di permohonan ini? Jadi ada ketidaksesuaian antara petitum dan posita Yang Mulia. Di posita, di petitum mendalilkan terkait dengan 57 TPS di petitum. Oke. Tetapi di posita, di ralat Yang Mulia, Ya. bahwa dalam petitum butir 2 halaman 30 sampai dengan 31, pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang di 101 TPS. Sedangkan dalam permohonannya, pemohon hanya mendalilkan terkait 48 TPS di Kabupaten Manggarai Barat. Ya. Jadi dalam positanya 48 TPS yang didalilkan. Ya. Sementara itu dalam petitumnya berapa TPS yang dimohonkan? 101 TPS Yang Mulia. 101 TPS. Itu petitum angka berapa? Petitum butir 2 halaman 30 sampai dengan 31 permohonan. Sebentar biar kita cek ini. Sudah dihitung semua ya? Ya. Oke, lanjut. Apalagi? Lanjut bahwa dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak jelas karena pada angka 6 halaman 27 sampai dengan 28 disebutkan terkait dengan kelalaian penyelenggara dalam distribusi formulir C pemberitahuan KWK oleh KPPS penyelenggara. Itu C6. Ya, itu subbabnya. Sementara dalil yang diuraikan adalah yang pertama pemberian surat suara ganda di Desa Wekanta. Ya. Lanjut surat suara yang telah tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2 di TPS 001 Rekas dan seterusnya Yang Mulia. Ya. Lanjut lagi bahwa dalil yang dikemukakan oleh pemohon pada angka 5.3 halaman 23 dan angka 5.4 halaman 23 sampai dengan halaman 24 pada pokoknya mendalilkan menggunakan dasar hukum tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Yang Mulia. Oke. Lanjut. Undang-Undang 7 2017 Pemilu ya, bukan Undang-Undang 10 2016. Betul Yang Mulia. Oke. Kalau menguntungkan Anda itu cepat betulnya. Silakan, apalagi? Lanjut Yang Mulia, kita masuk ke pokok permohonan. Jangan kita, kami, iya, saya. kami. Kalau kita nanti marah itu penasihat hukumnya pemohon. Ini kok hakim mau jadi bergabung dengan termohon katanya. Silakan, apalagi? Dalam pokok permohonan Yang Mulia. Ya. Bahwa termohon menolak dalil pemohon pada angka 4
halaman 6 sampai dengan halaman 7 dan angka 1 halaman 11 permohonan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut. Termohon meloloskan pasangan calon Bupati Wakil Bupati Manggarai Barat 2024 tanpa melakukan seleksi administratif terkait status mantan narapidana dari calon Bupati pemilihan Bupati Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024. Siapa yang dimaksud itu yang mantan narapidana itu? Yang bersangkutan Edi Stasius Endi, calon Bupati nomor urut 2 yang mulia. Oke. Kami Coba lanjut. ceritakan benar atau tidak itu? Di sini, Mas. Coba ceritakan benar atau tidak Ya. dalil itu. Oke. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 2 huruf F Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 menyebutkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Bahwa dalil pemohon yang menuduh termohon meloloskan ex napi tanpa melakukan seleksi administratif merupakan dalil yang keliru dan tidak berlandaskan hukum. Karena pada faktanya calon bupati Kabupaten Manggarai Barat nomor urut 2 yakni Edi Stasius Endi adalah mantan terpidana yang didakwa berdasarkan pasal 303 bis ayat 1 KUHP, di mana ancamannya adalah paling lama 4 tahun. Kemudian 4 tahun. lanjut. Kemudian kapan ini pidananya? Tahun 2016 yang mulia. 2016. Dihukum 4 bulan 15 hari. 4 bulan. 4 bulan 15 hari. Ya. Berarti ini masih 2016 ya? Ya. Keluar. Kemudian Lanjut, bahwa calon bupati Kabupaten Manggarai Barat nomor urut 2 dijatuhkan pidana penjara selama 4 bulan dan 15 hari berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo nomor 45 dan seterusnya tertanggal 10 Agustus 2016 dan yang bersangkutan telah menjalani pidana penjara tersebut. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil yang dikemukakan oleh pemohon adalah dalil yang keliru. Karena pada faktanya Edi Stasius Endi selaku calon bupati Kabupaten Manggarai Barat nomor urut 2 merupakan mantan terpidana kasus tindak pidana perjudian berdasarkan pasal 303 bis KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun, bukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Oleh karenanya, yang bersangkutan tidak terikat dengan ketentuan pasal 14 ayat 2 huruf F dan pasal 22 peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 karena tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan bukan merupakan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih. Sehingga KPU, ini Anda jawab. Itu kan dia dijatuhin 4,5 bulan ya. 4 Benar bulan, yang mulia. 15 hari. Anda suruh nggak dia mengumumkan kepada orang? Pengumuman. Kami tidak menyuruhnya yang mulia. Ada dia mengumumkan. Ada yang mulia. Ada buktinya. Ada yang mulia. Bukti berapa? Bukti T berapa? izin yang mulia itu meskipun demikian calon bupati tersebut tetap mengumumkan jati Iya, dirinya. itu yang saya tanya. Di bukti Buktinya. T8 dan T9 yang mulia. Saya cek T8 dulu dan sebentar. T9. T8 dan T9. Itu diumumkan di online cetak. Media cetak ya mulia. Apa nama media cetaknya? Victory News Victory News itu koran di situ ya? di NTT. Banyak pembacanya? Salah satu yang terbesar yang mulia. Oke, biar kita cek. Lanjut. Apa yang mau sampaikan lagi? Lanjut, bahwa termohon telah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya telah bertikat baik, jujur, serta terbuka untuk mengumumkan seluruh tahapan-tahapan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Barat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024. Bahwa termohon telah melakukan seleksi administrasi, syarat pencalonan, dan syarat calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap calon bupati Kabupaten Manggarai nomor urut 2 yakni Edi Stasius Endi. Lanjut, bahwa berdasarkan hasil penelitian perbaikan pemenuhan syarat calon termohon mengumumkan melalui pengumuman nomor 446 dan seterusnya tertanggal 14 September Itu sudah, 2024. jangan. Itu nanti biar kita cek saja. Oke. Bahwa berdasarkan berita acara nomor 123 dan seterusnya tentang klarifikasi persyaratan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Barat tahun 2004 tertanggal 21 September 2004
termohon telah memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan masukan dan tanggapan terkait dokumen persyaratan dan pencalonan. Akan tetapi, selama tenggang waktu yang telah ditentukan, tidak terdapat tanggapan maupun masukan dari masyarakat. Sebentar. Ini di T8 ini yang mana nih pengumumannya? Yang dalam kotak ini? Iya, betul Yang Mulia. Oke. Soalnya kecil banget ini, harus pakai mikroskop kami melihat mungkin. Harusnya Anda besarkan juga ini supaya kami persis. Anda punya yang lebih besar nggak? Kami Ini. hanya mendapatkan itu dari termohon Yang Mulia. Waktu Iya. mengajukan persyaratan, tapi kami punya ininya. Surat pernyataan yang Surat mulia. pernyataan. Ya, itunya ada. Kita juga lihat ini, ada surat pernyataannya, ada ininya. Oke. Tapi kalau ada yang nggak besar kan bisa kita lihat juga begitu. Siap yang mulia. Siapnya bagaimana ini? Jangan siap-siap saja. Kayak siap tentara aja. Tapi belum tentu dilaksanakan juga. Kan? Pokoknya ketemu siap gitu. Oke, kalau ada yang lebih besar nanti diserahkan. Tapi kalau tidak itu nanti kita akan teropong dengan yang lain. Ya, Oke, Yang Mulia. silakan. Apa lagi? Yang soal itu selesai. Oke, lanjut Yang Mulia. Ya. Kita lanjut di poin E Yang Mulia. Ya. Bahwa termohon menolak dalil pemohon pada angka 2.1 halaman 12 permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut, bahwa telah terjadi pelanggaran atau kecurangan oleh tim pasangan calon 02 dengan membagikan bansos Pemda Manggarai Barat kepada rakyat pada tanggal 9. Ini nggak ada incumbent di sini ya? Ada Yang Mulia. Yang mana incumbentnya? Pihak terkait. Oh, pihak terkaitnya incumbent? Ya. Incumbent apa? Bupati yang sedang menjabat? Benar yang mulia. Oh, ini bupati yang sedang menjabat ya? Benar yang mulia. Oke, yang menang tipis ini. Oke, silakan. Oke, lanjut Yang Mulia, bahwa dalil Ya. pemohon adalah dalil yang mengada-ngada karena pemohon tidak dapat menjelaskan terkait dengan siapa yang menerima bansos tersebut dan apa yang dibagikan. Selanjutnya, dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ngada karena tidak terdapat hubungan kausalitas antara dalil yang dikemukakan oleh pemohon dengan hasil perolehan suara di setiap TPS di Desa Nangalili, karena justru pemohon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan lampiran model D hasil kecamatan. Oke. Lanjut, bahwa tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat kepada termohon terkait dengan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Lanjut Yang Mulia, bahwa huruf G, bahwa termohon menolak dalil pemohon pada angka 2.2 halaman 12 sampai dengan halaman 13 permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut. Bahwa telah terjadi pelanggaran atau kecurangan dengan melakukan jual beli suara atau money politik di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 7 November 2024. Berapa ini kecamatan di Manggarai Barat ini? 12 yang mulia. 12. Dari 12 kecamatan itu berapa yang tidak ditandatangani oleh saksi pemohon? Tidak ada yang mulia. Tanda tangan semua Benar yang mulia. di semua kecamatan. Kecamatan tidak. Betul. Kalau di kecamatan hanya satu yang ditandatangan Yang Mulia. Bukan Tapi kalau di C hasil TPS, pertanyaan saya ke KPU tadi, berapa kecamatan? 12. Dari 12 kecamatan berapa yang tanda tangan semua. Mana yang betul ini? KPU. Terima kasih yang mulia. Ya. Berdasarkan formulir di hasil kecamatan yang kami terima sebelum rapat pleno di tingkat kabupaten, Ya. ditandatangani. Tanda tangan di semua ya, Benar, di yang hasil, mulia. di kecamatan, Benar, yang mulia. oleh semua pasangan calon termasuk pemohon. Benar yang mulia. Oke. Kemudian berapa TPS ini di sini, Manggarai Barat? 587 TPS yang mulia. 587 TPS. Dari 587 TPS, berapa yang tidak ditandatangani? Pasangan apa? Pak saksi. Berdasarkan formulir C hasil di TPS, tanda tangan semua yang mulia. Semua tanda tangan ya. Benar yang mulia. Bawaslu, betul. Di kecamatan tanda tangan semua. Izin Yang Mulia, untuk di kecamatan, satu kecamatan yang ditandatangani, 11 kecamatan lainnya tidak ditandatangani. Nah, gimana ini? Apa? Saksi benar Yang Mulia. untuk di hasil kecamatan. Di hasil kecamatan satu yang tanda tangan, betul? Izin yang mulia, saya ralat yang saya maksudkan tadi formulir model C hasil di tingkat TPS ditandatangani oleh seluruh saksi. Anda tuh makanya dengarkan orang bertanya itu. Saya tadi pertanyaan saya di kecamatan dari 12 itu berapa tanda tangan katanya semua. Sekarang yang benarnya gimana nih? Satu cuma tanda tangan. Di hasil kecamatan Ya. satu yang ditandatangani. 11-nya tidak.
Benar yang mulia. Sementara TPS semua tanda tangan ya. Benar yang mulia. Benarkah Bawaslu? Iya, betul yang mulia bahwa di semua TPS ditandatangani oleh saksi pasangan calon 01, sementara di kecamatan dari 12 kecamatan, 1 kecamatan yang ditandatangani dan 11 kecamatan lainnya tidak ditandatangani. Oke, makasih. Lanjut. Lanjut yang mulia terkait dengan dalil money politik yang mendalilkan bahwa bernama Haji Salawing untuk memilih paslon 02 dalam pemilihan. Bahwa dalil pemohon adalah dalil mengada-ngada sebab Haji Salawing tidak terdaftar sebagai tim kampanye pasangan calon nomor urut 2 sebagaimana tertuang dalam model tim kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota tim kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Barat paket Edi Weng tertanggal 24 September 2024. Bahwa dalil pemohon adalah dalil yang tidak jelas karena pemohon tidak dapat menjelaskan terkait dengan suara siapa yang dibeli, berapa harga suara tersebut, dan berapa banyak yang dibeli. Bahwa tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat kepada termohon terkait dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Oke, apa lagi? Lanjut, masih di money politik yang mulia. Money politik itu lewati. Oke. Nanti kita baca. Yang surat-suara yang tercoblos itu bagaimana ceritanya itu? Makanya para lawyer ini bikin ringkasan, waktunya 15 menit, ringkasan tidak dibikin. Yang tidak boleh diringkas itu honor, tapi kalau laporan itu bisa diringkas. Oh iya. Izin yang mulia, sebelum sampai ke situ kami mau membantah dalil pemohon tentang kecurangan KPPS tidak memberitahukan kepada pemilih. Oke, soal C6. Ya. Apa yang mau saudara jelaskan? Bahwa dalil terkait pemilih berapa sekarang dari C6 semuanya yang terdistribusi berapa persen? Ada di sini. KPU. Anda KPU ini kerja atau tidak ini? Ada di sini yang mulia. Iya, kalau di sini masa saya mau lihat itu. Berapa persen C6 itu yang terdistribusi itu kan ada laporannya. Sekian yang tidak karena begini-begini. Nah, berapa persen yang terdistribusi? Terima kasih yang mulia. Ya. Yang didalilkan oleh pemohon itu. Pertanyaan saya ke Bapak bukan pemohon. Ini pertanyaan hakim, Pak. Ya. Itu dari semua C6 yang harusnya didistribusikan ke pemilih, berapa yang Bapak distribusikan? Kami tidak membuat presentasinya yang mulia karena berdasarkan formulir. Bawaslu ada datanya? Untuk data angka pastinya yang mulia kami tidak punya. Ya. Tapi C pemberitahuan yang terdistribusi itu memang tidak sampai 100%, hampir di semua TPS. Ya. Nggak ada persentasenya juga ya. Sebab di KPU lain itu selalu karena itu dianggap salah satu poin yang selalu dipersoalkan. Jadi mereka biasanya merekap ini seharusnya orang yang dapat C6, setelah disampaikan ternyata cuma sekian yang yang terdistribusi. Biasanya itu antara KPU dan Bawaslu. Tapi kalau itu tidak bisa Anda jawab, sudah. Kami bisa jawab yang mulia. Berapa? Di TPS 001 Kelambu, Kecamatan Komodo, yang harusnya terdistribusi adalah 358 lembar dari total jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 513 pemilih. Yang tidak terdaftar itu ada 5 orang meninggal dunia, 14 orang pindah alamat domisili, 1 pindah memilih, tidak dikenal ada 101 orang, tidak berada di tempat, dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya dapat dititipkan. Dan saudara, saya tanya tadi semuanya itu persentase semuanya. Sekarang begini, berapa persentase tingkat partisipasi pemilih? KPU. Persentase pemilih berapa? 71% yang mulia. 71% ya. Yang hadir ya. Ketika itu yang menggunakan hak pilihnya ya. Benar yang mulia. Oke. Benar Bawaslu? Iya, betul yang mulia. Oke, silakan. Lanjut yang mulia. Ya.
bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dengan tidak diterimanya formulir C pemberitahuan KWK oleh para pemilih bukan berarti menghilangkan hak Ya pilih udah, seseorang. kita sudah jauh tahu jawabannya itu. Oke. Standar jawaban KPU seluruh dunia itu. Lanjut. Apa lagi yang mau disampaikan? Terkait dengan tuduhan Ketua KPU mencoblos 2 kali, Yang Mulia. Ya, Ketua KPU mencoblos 2 kali. Apa itu? Coba jelaskan. Jadi bahwa termohon menolak dalil pemohon pada angka 6.3 halaman 28 permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terjadinya pelanggaran atau kecurangan Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat mencoblos surat suara di 2 TPS, yaitu TPS 02 Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo dan TPS 01 Desa Munting Kecamatan Lembor Selatan. Bahwa terhadap dalil tersebut termohon membantahnya dengan dalil sebagai berikut. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Manggarai atas nama Ferdiano Sutarto Parman terdaftar dalam formulir model A Kapko daftar pemilih di TPS 1 Desa Munting Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat dengan nomor urut 128 sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP elektronik. Namun dalam formulir model A Kapko daftar pemilih TPS 001 Desa Munting Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat tersebut, nama dari Ketua KPU Manggarai Barat yakni Ferdiano Sutarto Parman telah diberi tanda khusus berupa garis horizontal pada baris nama yang bersangkutan dengan keterangan pindah memilih. Oke. Bahwa karena bekerja di luar domisili, yang bersangkutan mengurus pindah ke TPS 002 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo dan menggunakan hak pilih di Prinsipnya TPS cuma tersebut. sekali menggunakan hak pilih ya. Iya. Nah, kalau Ketua KPU-nya 2 kali ini bisa kita batalkan semua hasilnya ini. Nah, itu. Lanjut, apa lagi? Cukup, Yang Mulia. Cukup. Yang soal yang tadi saya tanya, Yang surat suara tercoblos. Oh, oke. Bahwa termohon menolak dalil pemohon pada angka 6.2 halaman 27 sampai dengan 28 permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: terjadinya pelanggaran atau kecurangan surat suara yang sudah tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2 di TPS 001 Rekas Desa Kempo Kecamatan Beliling. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh pemohon adalah dalil yang keliru karena pemohon tidak dapat menjelaskan dugaan pelanggaran kecurangan itu dilakukan dan hanya sebatas asumsi semata. Selain itu, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut dihadiri dan ditandatangani oleh para saksi pasangan calon, termasuk saksi dari pemohon sebagaimana tertuang dalam model C hasil KWK Bupati. Oke, langsung ke petitum sekarang. Dilanjutkan oleh rekan Yang Mulia. Silakan. Ini yang Ketua KPU. Benar Yang Mulia. Anda milih sekali 2 kali. Sekali saja Yang Mulia. Salah, Anda pasti lebih dari sekali ini. Tidak Pemilu benar, presiden, pileg, dulu kan milih juga. Tapi pilkadanya sekali atau 2 kali nanti kita cek kebenarannya. Ya? Siap Yang Mulia. Jangan ada tegang-tegang, santai saja. Ya, semuanya nanti kita yang akan buktikan. Langsung petitum. Petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon. Dalam pokok permohonan, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat nomor 804 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dianggap dibacakan Yang Mulia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum termohon. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Pihak terkait. Silakan. Anda punya ringkasan enggak? Sudah Yang Mulia. Oke, sampaikan ringkasannya. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terkait eksepsi terkait dengan kewenangan Mahkamah mohon dianggap dibacakan. Ya. Terkait tenggang waktu permohonan dan kedudukan hukum sebagaimana tadi didengarkan hampir sama Yang Mulia. Pada pokoknya bahwa permohonan pemohon lewat waktu dan pemohon tidak memiliki legal standing. Kemudian terkait dengan permohonan pemohon kabur ada beberapa poin. Ya. Yang pertama bahwa
permohonan pemohon sebagaimana pada halaman 9 yang menyatakan bahwa jumlah suara pemohon 74.164 dan jumlah pihak terkait 69.872 dengan total suara sah 145.036 suara, berbeda dengan yang telah ditetapkan pemohon. Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut secara rinci dan secara serampangan mengurangi suara pihak terkait dan lalu menambahkan suara pemohon tanpa menjelaskan pada TPS mana saja atau di tingkatan mana saja perubahan itu terjadi, kapan hal tersebut dilakukan, dan siapa saja yang melakukan dan menyaksikan perubahan suara tersebut. Yang kedua, masih terkait dengan angka tersebut, setelah kami cermati bahwa total antara 74.164 suara dan 69.872 suara adalah bukan 145.036 suara, melainkan 144.036 suara. Artinya pihak terkait melihat bahwa pemohon menambahkan dan mengurangkan dengan serta-merta hal mana yang menguntungkan pemohon saja. Terus Ketiga terkait dengan pemohon mencantumkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sementara di sisi lain sementara penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota diatur dengan Undang-Undang 10 2016. Namun di sisi lain dalam permohonan pemohon pada dalil-dalilnya juga merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Terhadap hal ini jelas terlihat pemohon bukan hanya tidak memahami rujukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, namun juga mencampur adukannya dengan rujukan peraturan perundang-undangan lainnya hanya untuk menguntungkan pemohon. oke. Ada lagi Ada yang mulia. yang kaburnya? Terkait dengan jumlah TPS deposita dan petitum yang tidak bersesuaian. Ya. Kemudian terkait dengan pemohon meminta untuk mendiskualifikasi pihak dalam petitumnya, pemohon minta untuk mendiskualifikasi pihak terkait dalam keputusan KPU Manggarai Barat nomor 777 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Barat tahun 2024 dan keputusan KPU Manggarai Barat nomor 778 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon serta pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Barat. Hal mana dua keputusan tersebut di atas tidak terkategorikan sebagai suatu ketetapan yang masuk ke dalam ranah penghitungan hasil pemilihan umum. Hal tersebut masuk ke dalam kategori sengketa proses. Oke, lanjut. Kemudian masuk ke pokok permohonan yang mulia. Ya. Bahwa terkait dalil pemohon mengenai status narapidana pihak terkait, terhadap hal ini pihak terkait telah ada dua hal yang kami cermati yang mulia, bahwa pertama, sebelum masuk ke situ, pertama bahwa berkenaan dengan hal tersebut pemohon menarik mengenai sebagaimana dalam permohonannya halaman 7 dan halaman 11, kami kutip, termohon dalam menetapkan pihak terkait tanpa melakukan seleksi administrasi terkait status mantan narapidana dari calon bupati pemilihan. Apa bedanya yang mau saudara jawab dengan yang dijelaskan termohon? Ada bahwa bedanya? dalam positanya pemohon merujuk pada pasal 45 ayat 2 huruf B angka 1, bukan angka 2. Oke. Karena pasal 45 ayat 2 huruf B angka 1 terkait dengan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba. Oke. Kemudian mengenai pemenuhan persyaratan Ada yang berbeda nggak dari yang dijelaskan KPU tidak tadi? yang mulia. Nah, kalau nggak lanjut, kita anggap itu sudah disampaikan. Baik yang mulia, lanjut mengenai tuduhan terhadap pihak terkait terkait dengan pembagian money politik, bahwa pihak terkait telah sampaikan bantahannya dalam keterangan tertulis pihak terkait, tapi ada satu yang ingin kami highlight yang mulia, bahwa kami mengambil sampel terkait dengan dalil pembagian pupuk 30 ton untuk masyarakat Desa Mbuit
Desa Golo Lujang, Desa Sepang, dan Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng yang dilakukan oleh Willy Syukur. Pertama, bahwa Willy Syukur tidak ada kaitannya dengan hal tersebut, bahwa itu terkait dengan petani, kemudian pengecer, penyalur, dan distributor, sebagaimana mengenai acuan teknis bantuan pupuk itu mengacu pada keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian nomor 34.11 garing KPTS garing RC garing 210 garing B garing 2. Kapan itu pupuk itu dibagikan? Anda punya tanggalnya nggak? Itu tidak terkait dengan kami, Yang Mulia. Bukan. Kapan itu pembagian pupuk? Kalau tidak salah saya tanggal 26, Yang Mulia. 26 November. 1 hari menjelang pemungutan suara. Iya. Iya. Pemungutan tanggal 27. Berapa banyak pupuk yang dibagikan itu? Kalau dalam dalil permohonan pemohon 30 ton. 30 ton. Di mana itu? Dalam dalil permohonan pemohon di Desa Mbuit, Desa Lujang, Desa Sepang, dan Desa Golo Ketak. Oke. Kecamatan Boleng. Oke, Yang ingin kami sampaikan, Yang Mulia, Ya, apa yang mau disampaikan? bahwa pemohon hanya memotret pada TPS-TPS pada desa tertentu yang pemohon kalah. Seperti Desa Mbuit di TPS 04, 05, 06, 07 pemohon kalah, tapi di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 sebenarnya pemohon menang. Begitu pula dengan Desa Sepang, Desa Golo Lucang, dan Desa Golo Ketak. Dan terkait dengan ini tidak ada hubungannya dengan pihak terkait, karena ini berhubungan antara petani dengan distributor, Yang Mulia. Sebagaimana rujukan acuan teknis Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2023. Nanti hubungannya biar kami yang mencari. Kami lampirkan dalam bukti kami. Berapa? Bukti T berapa? PT berapa? PT 621A. Oke, nanti kita cek. Lanjut, apa lagi yang mau disampaikan? Kemudian terkait dengan tuduhan bansos, pemberian bansos dan BLT, bahwa terkait dengan pemberian bansos dan BLT itu adalah antara pemerintah desa dengan kuasa bendahara umum negara atau dalam hal ini KPPN setempat, sebagaimana rujukan dari Permenkeu nomor 145 tahun 2023. Tidak ada hubungannya dengan pihak terkait dalam kapasitasnya sebagai incumbent, Yang Mulia. Oke, itu ketika proses itu cuti kan, incumbent? Cuti. Incumbent dalam masa kampanye cuti kembali menjadi bupati tanggal 25. 3 hari menjelang pemungutan suara. Betul, Yang Mulia. Itu BLT itu bansos, kan ada program juga di Pemda. Jangan-jangan itu yang dimaksud pemohon? Bukan, Yang Mulia. Yang dimaksud, yang kami ketahui adalah terkait dengan BLT dan bansos ini bersumber dari dana desa yang bersumber dari APBN dan ditransfer langsung dari rekening desa, dari rekening kas umum negara, KPPN, ke rekening kas desa. Tidak ada hubungannya dengan pemerintah daerah. Oke, apa lagi yang mau disampaikan? Begitupun dengan dalil cukup, Yang Mulia. Cukup. Kalau begitu langsung petitum. Berdasarkan uraian di atas, pihak terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Pertama, dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait. Yang kedua, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan sah dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat nomor 804 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 pukul 21.00 WITA. Ketiga, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat untuk segera menetapkan calon terpilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai tahun 2024 dengan rincian perolehan suara yaitu 1. Paslon nomor urut 171.000. Nggak usah disebutkan, Pak.
mohon dianggap dibacakan, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Kalau sudah disuruh menguatkan keputusan KPU itu nggak usah disebutkan lagi. Dimohon lagi nanti kan redundant jadinya. Bawaslu, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Bu, sebelum Ibu melaporkan. Iya. Nih pertanyaannya, berapa laporan yang masuk ke Bawaslu Manggarai Barat? Selama tahapan kami menerima sejumlah 36 laporan Yang Mulia 36, dan menangani 36 laporan. Dari 36 berapa yang diregistrasi, Bu? Dari 36 laporan, 4 yang diregistrasi. 4 registrasi. Selain laporan, kami juga menangani 4 temuan. Dari yang 4 diregistrasi, berapa yang ditindaklanjuti? Dari 4 yang diregistrasi, 3 yang ditindaklanjuti, 1-nya dihentikan di pembahasan kedua bersama Gakumdu. Oke, apa yang 3 itu, Bu? Yang 3 itu, yang pertama itu terkait kode etik penyelenggara teknis di tingkat desa. Oh, ini Lalu di PPS ya? Iya. Lalu, yang 2-nya Yang Mulia, ya. Dugaan pelanggaran pidana pemilihan di TPS 5 Siru, di mana peristiwanya adalah ada pemilih meninggal dan pemilih merantau yang digunakan hak suaranya. Apa hasilnya nih pidana pemilihan? Sekarang sedang dalam proses persidangan di pengadilan Yang Mulia. Jadi sama TPS-nya? Di TPS 5, yang satu lagi di TPS Munting. Dua kecamatan yang berbeda. Yang satu di TPS 01 Munting, Kecamatan Lembor Selatan. Yang TPS 05 Siru itu di Kecamatan Lembor. Sama-sama TPS 5 ya? Iya. TPS 5 di Siru, Kecamatan Lembor. Di Munting itu TPS 1, TPS 01 Munting, Kecamatan Lembor Selatan. Oke. Dua-duanya ya. Sedang dalam proses. Yang satu di pengadilan, yang satu dalam masih di penuntut. Oke. Iya. Nggak ada rekomendasi PSU juga? Belum ada buktinya? Tidak ada. Tidak ada ya? Iya. Itu 1 orang? Masing-masing 1 orang atau berapa orang? Yang menggunakan nama orang mati atau orang merantau itu? Kalau yang untuk TPS di 05 Siru itu Yang Mulia, ya. Dari hasil baik hasil kajian kami di Gakumdu maupun hasil penyidikan di Polres hingga kemudian terakhir dilimpahkan ke pengadilan, ada 1 pemilih meninggal di TPS 5 Siru dan nanti mungkin pengadilan yang akan membuktikan apakah betul, tapi dari pengakuan KPPS ada 22 surat suara. 22 surat suara termasuk dengan yang surat suara pemilih meninggal itu. Ini berapa pemilih di situ, Bu? Di TPS ini? Di TPS itu ada, izin melihat catatan dulu Yang Mulia. Iya. Silakan, Bu. Iya. Di TPS 5 Siru. Itu nanti lanjutkan dulu. Iya. Yang temuan apa, Bu? Iya. Ini baru 2. Tadi soal kode etik. Iya. Pelanggaran pidana. Yang ketiga apa, Bu? Yang ketiga yang sudah saya sampaikan tadi. Oh iya. Yang ketiga itu di TPS 01 Munting, Kecamatan Lembor Selatan Yang Mulia. Oke, jadi yang pelanggaran pemilu itu 2 iya. Di TPS yang berbeda ya? Iya, TPS yang berbeda, kecamatan yang berbeda. Pidana pemilu itu. Yang temuan apa, Bu? Temuan itu terkait netralitas aparatur sipil negara. Apa yang Bu lakukan? Kami sudah melakukan rekomendasi ke BKN. Berapa orang yang Bu temukan? 2 orang. Apa jabatannya, Bu? Kepala bidang dengan sekcam, sekretaris kecamatan. Kabid dengan sekcam. Apa yang dilakukan oleh kabid dan sekcam ini, Bu? Itu terjadi di masa kampanye Yang Mulia. Ngapain ini? Ada percakapan di WhatsApp grup. Apa percakapannya, Bu? Percakapan terkait mendukung pasangan calon 02. Mendukung 02. Iya. Kalau saya tanya jumlah grupnya kan pasti Ibu nggak tahu ya jumlah orang yang di grupnya ya, nggak tahu ya? Iya, kita tidak tahu Yang Mulia. Kalau yang sekcam itu apa, Bu, yang dilakukan? Sama juga Yang Mulia.
seperti itu. Di WA. Itu kasus yang sama, ya. Oke. Sama grup WA-nya? Di satu grup. Oke. Apalagi Bu, itu saja temuannya? Iya, temuan itu yang mulia. Oke, apa yang mau Ibu sampaikan dengan laporan ini? Iya, baik. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan yang mulia. Izin kami memperkenalkan diri dulu. Dari Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, saya sendiri Maria Magdalena Seriang, Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, didampingi oleh Bapak Frumensius Menti, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dalam persidangan ini kami akan menyampaikan keterangan kami Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat terhadap perkara nomor 65 dan seterusnya dianggap dibacakan. Keterangan kami sejumlah 82 halaman dengan didukung oleh bukti 111 alat bukti yang mulia. Ya. Kami ringkas dalam 7 halaman resume. Kami akan membacakan poin-poinnya saja. Apa Bu? Silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Yang pertama, bahwa mengenai pokok permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya perselisihan perolehan suara pemohon yang disebabkan oleh pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematif, dan masif. Huruf A dan B halaman 2-5 dalam keterangan tertulis kami yang mulia, dapat kami terangkan bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon aku tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan. Yang kedua, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat terhadap pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024, perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Nggak usah Bupati disebutkan itu Bu, itu ya, sudah. dianggap dibacakan. Terima Ya. kasih yang mulia. Kami lanjut. Poin kedua Bu. Poin kedua yang mulia, bahwa mengenai adanya pelanggaran syarat administrasi calon Bupati nomor urut 2. Soal pidana tadi. Ada yang mau ditambahkan Bawaslu? Yang ini dianggap dibacakan yang mulia. Enggak ada tambahan enggak? Keterangan apa segala macam. Ibu mengetahui ada pengumuman yang dilakukan yang bersangkutan? Iya, ada pengumuman ya? yang mulia. Oke, lanjut Bu. Poin Kami ketiga. lanjut ke poin penanganan pelanggaran yang mulia. Ya, Ya, akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Frumens. silakan. Terima kasih. Pak Frumensius. Siap. Silakan Pak. Izin melanjutkan yang mulia. Ya. Bahwa mengenai adanya pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 atau tim calon nomor urut 2 yang berakibat pada kekalahan pemohon di sejumlah TPS, dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, namun dalam dalilnya tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat. Dapat kami jelaskan sebagai berikut. Yang mulia, bahwa dalam pokok permohonannya pemohon mengkategorikan ada 5 jenis kategori pelanggaran. Yang pertama berkaitan dengan politik uang, yang kedua pelanggaran hak pilih, yang ketiga pelanggaran netralitas penyelenggara pemilihan, pelanggaran politisasi birokrasi, dan pelanggaran kelalaian penyelenggara pemilihan. Terhadap pokok permohonan yang berkaitan dengan politik uang yang mulia, bahwa kami menerima dari 8 yang didalilkan, kami menerima 5 laporan dari pemohon, di mana dari 5 laporan itu ada 4 laporan yang tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material, dan 1 yang tidak memenuhi syarat formil dan material. Ya. Terkait yang tidak memenuhi syarat material yang mulia, bahwa dalam laporan itu khususnya berkaitan dengan pembagian uang di masyarakat Papagarang yang dilakukan oleh Paslon 02, bahwa dalam laporan tidak diuraikan jumlah sumber uangnya itu dari siapa, jumlah uang yang dibagikan berapa, siapa yang menerima, dan pada saat melaporkan itu tidak ada bukti uang yang disampaikan ke Bawaslu. Selanjutnya yang mulia, terhadap dalil pemohon terkait beli suara atau money politik yang terjadi di Desa Robo, Kecamatan Welak.
Juga dalam laporannya yang mulia, di situ tidak dijelaskan siapa terlapornya karena hanya menyebutkan tim paslon 02. Sementara kalau menurut PKPU itu bahwa tim itu harus terdaftar di KPU. Juga pada saat melapor itu tidak ada bukti uang yang disampaikan kepada Bawaslu. Selanjutnya yang mulia, laporan berkaitan dengan penyaluran pupuk yang dilakukan oleh Saudara Willy Syukur di itu juga tidak dijelaskan dalam uraian kejadiannya, sumber pupuknya dari mana, jumlahnya berapa, siapa saja masyarakat yang menerima. Bapak pernah pergi telisik ke situ nggak? Tidak pernah yang mulia. Tapi diketahui ada isu itu soal pupuk itu? Isu itu berdasarkan laporan dari pelapor yang mulia. Berdasarkan laporan pelapor, tapi Bapak tidak datang ke situ sebagai panwas? Tidak yang mulia. Itu betul dari pusat atau itu pemerintah daerah yang menentukan? Saya tidak tahu yang mulia. Nah, itu susahnya. Dia kalau kita pengawas itu harus sensitif, Pak. Iya. Ya? Siap yang mulia. Apalagi yang mau disampaikan? Terus berkaitan dengan netralitas penyelenggara yang mulia. Ya. Ya. Ini juga dari sekian laporan yang dilaporkan oleh pemohon. Ya. Ya, juga tidak memenuhi syarat material di dalam laporan yang mulia. Karena selalu di laporannya menyebutkan tim paslon, tetapi tidak dijelaskan siapa nama tim paslon yang bersangkutan dan apakah terdaftar di KPU yang mulia. Oke. Keterangan Bawaslu mirip-mirip jawaban termohon itu sebetulnya. Lanjut. Kalau peristiwa itu ada, kami melakukan ini, ada laporan atau tidak? Kalau ada laporan, bagaimana tindak lanjutnya? Mestinya begitu. Izin yang mulia, karena semua laporan yang didalilkan itu setelah hari pemungutan dan perhitungan suara dan setelah rekapitulasi tingkat kabupaten. Oke, jadi semua laporan itu masuk setelah hari penghitungan, setelah rekap di tingkat provinsi. Betul yang mulia. Di kabupaten ya. Betul yang mulia. Ini bisa juga modus itu supaya nanti kalau ditanya hakim ada dilaporkan atau enggak, sudah dilaporkan. Nah, kayak gitu deh. Lanjut. Siap yang mulia. Ya. Terus yang berkaitan dengan dalil bahwa netralitas penyelenggara memberikan suara lebih di Waikanta, itu juga sudah kami menerima laporannya dan sudah ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPPS. Oke. Tidak cermat dalam memberikan surat suara. Dan selanjutnya dari sekian laporan seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ketua tadi yang mulia. Iya. Itu ada laporan yang sedang ditangani sampai dengan persidangan ini yang mulia. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup yang mulia. Cukup. Terima kasih. Ada yang mau diklarifikasi yang mulia? Pak Arso? Yang mulia Pak Ridwan? Oke. Tadi yang tindak pidananya tadi perjudian atau narkoba? Perjudian yang mulia. Perjudian itu pasal berapa? 303 bis ayat 1 kenanya mereka yang mulia. Oke, nanti kita cek. Terima kasih. Terima kasih Bawaslu. Pihak terkait dan termohon, silakan sekarang kita akan pindah ke Kabupaten Pinrang.